Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, Mbak, teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan belajar mata kuliah farmakognosi. Untuk tema bahasanya adalah minyak atsiri. Oke, bentar. Ya, baik. Oke, sebelum masuk ke pembahasan minyak atsiri, nanti tujuan dari kuliah ini ada 3 garis besar ya. Yang pertama, pengertian. Jadi teman-teman diharapkan nanti mengerti apa sih itu minyak atsiri gitu ya. Intinya mengerti, lalu memahami karakteristik umum dari minyak atsiri itu sendiri. Yang kedua, teman-teman juga mengerti komposisi minyak atsiri gitu ya. Lalu penggolongan secara sederhana ya kalau yang penggolongan dari minyak atsiri, tapi nanti titik pentingnya lebih ke komposisinya. Lalu yang ketiga nanti akan ada beberapa disampaikan contoh-contoh simplicia yang banyak digunakan untuk mengambil minyak atsiri gitu ya. Baik, oke, kita langsung masuk ke yang pertama, pendahuluan minyak atsiri. Oke, ini udah berkali-kali ya sudah dibahas. Pada intinya minyak atsiri itu suatu masuk ke kelompok metabolit sekunder gitu ya. Ini sudah sering dibahas dan sudah ngerti teman-teman. Oke, lalu kita ke definisinya. Jadi definisi minyak atsiri adalah minyak yang mengandung campuran berbagai macam senyawa ya. Jadi campuran berbagai macam zat, di sini komposisinya berbagai macam, dan memiliki karakteristik mudah menguap, khususnya pada suhu ruang gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu minyak, yang ini namanya minyak atsiri ya, dan kita teteskan atau kita taruh di ya dimanapun yang ada di suhu ruang kita, maka dia akan dengan cepat menguap, mudah sekali untuk menguap ya. Nah, untuk istilahnya biasa kita kenal nanti kalau teman-teman menjumpai ya ada yang namanya minyak atsiri atau minyak menguap gitu ya. Untuk yang bahasa Inggris nanti teman-teman juga akan jumpai dengan nama essential oil, ada volatile oil atau etheric oil gitu. Dan minyak ini, minyak yang mudah menguap ini not to be confused with oil atau minyak yang aslinya ya, minyak yang biasa kita temui. Bedanya sangat jelas ya. Untuk yang minyak atsiri itu dia sangat mudah menguap, sedangkan minyak yang biasa kita temui, entah itu minyak goreng, palm fruit, ada coconut oil, ada palm oil gitu ya, ada olive oil dan sebagainya gitu. Ada cod liver oil, minyak ikan gitu ya. Itu minyak biasa. Ya minyak gitu ya yang apa namanya? Termasuk golongan lipid yang pernah kita bahas kemarin gitu ya. Lipid kan ada yang lipid sederhana, lipid kompleks dan ada derivatnya gitu. Nah, salah satunya adalah minyak itu sendiri gitu. Untuk yang ini minyak atsiri itu beda. Jadi tidak termasuk dalam kelompok lipid tadi, tapi ini dikelompokkan sendiri dalam suatu kelompok yang namanya minyak atsiri, yaitu minyak yang mudah menguap. Oke, kita langsung masuk ya ke karakteristik minyak atsiri. Oke, baik sebelum masuk ke karakteristik ada baiknya untuk fungsinya ya. Fungsi minyak atsiri itu sebenarnya ada banyak sekali. Dan saking banyaknya nggak usah saya sebutkan di sini ya. Um, jadi ada yang untuk relaksasi, aromaterapi, ada carminativum, mungkin ada untuk perisa atau uh, penambah rasa gitu ya untuk agar lebih pedas atau agar rasanya lebih enak. Rasa suatu produk ya, kita punya produk kita tambahkan minyak atsiri. Lalu ada dan banyak hal lain lah, ada antiseptik gitu. Tapi pada intinya banyak sekali khasiat dari minyak atsiri dan nanti ada di belakang dan teman-teman cari sendiri itu juga akan banyak sekali. Tapi kebanyakan memang banyak sekali minyak atsiri yang digunakan untuk aromaterapi. Gitu. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama tadi sudah ya tersusun atas bermacam-macam komponen senyawa.
Nggak cuma 1-2 macam, tapi banyak sekali macamnya. Lalu umumnya tidak berwarna, umumnya ya, tapi ada yang berwarna juga. Lalu baunya khas, dan rasanya itu getir, kadang tajam, kadang menggigit ya, Kak. Menggigit itu gimana ya? Intinya nyes gitu. Lalu kadang ada yang sensasinya hangat hingga panas gitu ya. Ada beberapa yang dingin. Kalau yang panas, contoh saya pernah ketetesan eugenol, eh, bukan eugenol, maksudnya clove oil, itu minyak cengkeh, dan itu sangat panas sekali. Pas kena tangan saya, kebetulan minyak cengkehnya konsentrasinya tinggi, dan itu sangat nggak enak sekali, panas sekali di tangan. Nah, untuk penyimpanannya, dalam jangka waktu lama itu, kalau nggak kita kondisikan dengan baik, minyak itu bisa rusak, minyak atsiri, atau bisa terbentuk resin sehingga warnanya bisa jadi lebih gelap. Terus untuk keadaan murni, harusnya ketika kita teteskan minyak atsiri di atas tisu atau dimanapun, dia nguap dan tidak ada bekasnya. Terus selanjutnya, ini secara ini ya, secara awam, maksudnya secara kalau kita taruh tisu, tapi beda lagi nanti teman-teman teteskan di plat KLT ya, jelas beda ya. Nanti ada senyawanya. Lalu untuk apa namanya, minyak ini nggak stabil oleh pengaruh lingkungan. Di sini ada oksigen dan nanti ngaruh ke penyimpanannya ya. Terus nggak stabil kalau kena sinar matahari dan kalau kena panas. Makanya saya langsung ke sini ya. Ini nanti. Makanya untuk penyimpanannya baiknya itu minyak atsiri masuk di wadah yang tertutup dan terlindung dari udara, gitu ya. Lalu yang kedua, wadahnya juga dari kaca, karena supaya tidak ada interaksi dengan wadah-wadah yang kayak plastik dan sebagainya gitu ya, karena wadah kaca itu wadah yang inert. Lalu selain itu, sebaiknya warnanya gelap botolnya, yaitu terlindung dari cahaya, yaitu yang bagus seperti itu, atau yang berwarna. Selanjutnya disimpan penuh gitu ya, terlindung dari udara gitu tadi ya, dari oksigen agar tidak teroksidasi. Selanjutnya juga disimpan dalam kondisi yang sejuk, tidak panas gitu. Nah, untuk karakteristik selanjutnya ini lebih ke ini ya, sifat fisika kimia. Yang pertama, indeks biasnya tinggi. Kalau teman-teman nggak tahu indeks bias atau lupa, itu gambar yang atas. Jadi pembiasan cahaya gitu ya. Pembelokan gitulah, intinya pembelokan suatu cahaya gitu. Di fisika SMA udah pernah dibahas, atau SMP kayaknya udah. Oke, lalu bersifat optis aktif, yaitu memutar bidang polarisasi dengan rotasi yang spesifik, atau gampangannya di sini banyak komponen yang atomnya itu asimetrik, kayak gambar yang kanan bawah. Dan ini teman-teman nanti tahu di kimia organik lah, itu pembahasan lebih lengkapnya dari kimia organik. Tapi pada intinya karakteristiknya ada dua tadi ya, yang secara ini indeks bias dan optis aktif. Nah, untuk kelarutannya, untuk minyak atsiri ini sangat mudah larut dalam pelarut organik dan kurang dapat larut dengan air. Ya, maklum ya, karena nanti komponennya itu sebagian besar memang sifatnya nonpolar gitu ya. Dan walaupun kurang dapat larut dan campur dengan air, tapi walaupun kecil ya, si minyak ini juga bisa campur dengan air, walaupun kadarnya kecil atau sangat kecil. Tapi dengan kadar sekecil itu memang cukup ada wangi yang ditimbulkan dari air itu ya. Makanya salah satunya ya, di ketika kita isolasi minyak dari bunga mawar. Nah, selain kita dapatkan minyak mawarnya, kita juga dapatkan air gitu ya, air mawar, dan air itu ada baunya, dan air itu juga bisa kita jual. Banyak yang mencari air mawar juga untuk keperluan tertentu, untuk mengharum dan sebagainya. Dan wangi, walaupun kadarnya dalam air mawar itu mungkin sangat kecil gitu ya. Oke, ini sudah. Oke, lalu minyak atsiri itu kita temukan di mana? Banyak, hampir di seluruh, mungkin di seluruh ya, di seluruh bagian tanaman. Bisa, dan tergantung organismenya ya. Jadi nggak satu tanaman ini punya semua, itu enggak. Tapi organisme tertentu menyimpan minyak atsiri di
Ada yang di rambut kelenjar, kalau teman-teman lihat tuh yang kiri atas ya, dan yang tengah, kiri tengah, ada sel parenkim, itu yang kiri bawah, yang itu sel parenkim yang terdiferensiasi menjadi ini ya, penyimpanan minyak gitu ya. Kalau parenkim kan masih kayak sel punca atau aduh saya lupa. Intinya sel punca gitu. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Oke, lalu rambut kelenjar itu juga diferensiasi dari parenkim juga ya. Lalu ada kulit bantang atau korteks itu yang tengah, yang bawah itu ya. Contohnya yang cinnamon itu ada perikarpium buah juga. Itu yang kanan atas ada ininya. Lalu ada mahkota bunga itu yang kiri atas, mawar itu tadi ya. Lalu ada kulit buah dan daun dan banyak lah gitu, banyak hal lainnya. Itu contohnya yang jeruk. Nah, untuk contoh-contoh minyak dan organ yang itu ya, yang banyak dikandung di organ mana itu, yang bawah itu ya. Contohnya ada daun itu minyak sirih, minyak kayu putih, minyak cengkeh itu banyak di daun. Kita biasanya pakai daun untuk ngambil minyak sirihnya. Lalu ada minyak cengkeh itu clove oil ya di bunganya. Lalu cinnamon di kulit batang atau korteksnya, ada minyak cendanya dari kayunya, minyak adas dari buahnya, dan minyak vetiver itu dari akar organisme tersebut. Nah, eh, kita sudah bicara minyak atsiri, lalu gimana sih caranya ngambil minyak atsiri itu? Ada banyak sekali ya sebenarnya, tapi di sini kita ada 4 di sini yang saya jelaskan. Yaitu yang pertama destilasi, yang kedua encourage, yang ketiga pengepresan, yang keempat ekstraksi dengan solvent yang cocok. Tuh, atau pengepresan di sini maksudnya expression gitu ya. Oke, nah. Gini aja, saya ganti aja. Karena tidak hanya mengepres gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, kalau teman-teman ini sudah paham semua, pada intinya destilasi. Destilasi itu kita mengekstraksi atau mengisolasi suatu senyawa dari bahan tanaman dan kita pisahkan itu nanti kita embunkan lagi, kita pisah berdasarkan titik didih gitu. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Nah, untuk tanaman ini tidak seperti destilasi yang di lab ya, yang kayak kita destilasi alkohol dan sebagainya itu enggak, karena di sini sudah jelas minyak dan ambon yang menjadi air itu sudah terpisah kayak. Nah, prinsipnya nanti teman-teman bisa baca sendiri juga. Itu sampel kita masukkan ke suatu bejana atau tabung lah intinya ya. Kita kasih uh, cairan, di sini air ya, kita kasih air, bisa ini tergantung macam destilasinya ya, bisa bahan itu kita rendam atau bahan itu kita taruh seperti di dandang gitu ya. Jadi bawahnya air, tapi kita kasih kompartemen atau penangas atau pemisah antara air itu dengan bahan gitu ya. Atau kita nggak kasih apa-apa, tetapi kita alirkan suatu uap gitu. Jadi ada 3 macam. Nah, eh, panas ini nanti dari air yang mendidih atau dari sistem destilasi tadi ya, destilasi air plus uap atau destilasi uap itu akan membawa minyak-minyak menguap tadi keluar dari penyimpanannya menjadi uap, dan uap itu nanti kita embunkan lagi sehingga dia dari uap menjadi cair lagi. Baik, nah itu kan masih kegabung antara uap air dan uap minyak atsiri. Nah, untuk minyak atsiri itu nanti akan memisah dengan air. Oke, mayoritas biasanya di atasnya ya, tapi belum tentu karena ada beberapa minyak atsiri yang memang berat jenisnya itu lebih berat dari air. Jadi uh, legend ini atau ilustrasi ini untuk minyak atsiri yang dia
terdapat di atas gitu ya. Jadi nggak mesti posisinya selalu di atas. Jadi nanti teman-teman juga tidak serta-merta, oh ambil yang atas. Ya, nggak segampang itu. Gitu. Harus tahu dulu yang minyak yang mana. Oke, pada intinya kita ambil minyaknya, kita uapkan, dan kita dinginkan menjadi cairan yang gabung dengan air, dan kita ambil bagian ininya, minyaknya gitu ya. Oke, jadi kayak tadi ya, destilasi itu ada 3 macam. Yang pertama destilasi air, penjelasannya tadi udah. Yang kedua air dan uap, yang ketiga destilasi uap. Nah, untuk yang destilasi air itu baik untuk bahan kering, tahan pemanasan, atau untuk serbuk yang bisa menggumpal ketika kita kasih suatu pemanasan kayak ini ya, yang kita kasih uap atau apa itu yang sangat tinggi nanti apa namanya bisa menggumpal gitu. Nah, untuk kekurangannya itu di sini lebih ke ketika kita rendam maka beberapa senyawa atau minyak arceri itu juga ada yang larut di air gitu ya, dan titik didihnya juga tinggi gitu ya. Eh, jadi secara efisiensi itu kurang efisien atau kurang sempurna untuk memisahkan minyak arceri dari bahannya. Oke, lalu yang kedua destilasi air dan uap kayak yang dandang tadi itu di sini prosesnya lebih efisien dan penetrasi uap itu merata ya untuk bahan segar dan kering. Pemanasannya juga nggak tinggi dan dekomposisinya kecil kayak nggak kayak tadi ya. Dan waktunya juga di sini lebih singkat. Oke, kekurangannya memang bisa terjadi aglutinasi. Yang ketiga destilasi uap di sini bukan dandang, bukan direndam. Jadi kita punya ruang tertentu yang isinya air, kita uapkan. Nah, uap itu kita dorong ke ruang lain yang isinya sampel. Jadi sampel itu kita kasih uap gitu. Nah, destilasi uap ini cocok untuk semua bahan, khususnya untuk biji, akar, dan kayu yang keras-keras. Nah, baik untuk bahan yang segar dan efisiensinya juga tinggi. Namun, kekurangannya adalah kita sulit untuk mengatur tekanan dan suhunya gitu ya. Sehingga bisa juga minyak atsiri itu terdekomposisi juga sebelum kita embunkan gitu. Oke, yang kedua, kalau tadi destilasi, lalu yang kedua untuk enflorage. Gitu. Caranya enflorage ini kita sebarkan suatu apa namanya sampel, contohnya bunga ya, di medium yang akan mengekstraksi minyak itu, contohnya lilin atau bahan-bahan nonpolar. Nah, minyak yang dari dalam sampel itu, sampel bunga, bunga-bungaan itu pelan-pelan akan terabsorpsi di lilin tadi. Nah, si lilin ini kemudian dipisahkan, diambil itu apa namanya bunga-bungaannya, lalu dilarutkan dalam alkohol atau pelarut yang mudah menguap gitu ya, yang cocok. Nah, minyak siri nanti dibiarkan memisah. Oke, kalau sudah terpisah, minyak siri ini nanti bisa diambil, bisa dikoleksi. Nah, ini baik untuk minyak siri yang kurang tahan terhadap pemanasan, nggak seperti destilasi tadi ya. Untuk yang ketiga, ini banyak digunakan di ngambil minyak siri jeruk ya, di peeling peeling the citrus ya. Pokoknya kita ketika ambil kulitnya dan kita remas-remas, kita squeeze, kita rasping, kita pushing gitu dan sebagainya. Nah, prinsip press ini ya tadi ya, squeezing, rasping atau pushing itu intinya mengeluarkan dengan cara mekanik. Seperti dengan cara kita remas, kita parut, kita tekan agar minyak arteri keluar dari penyimpanan dan minyak yang keluar dari penyimpanan itu bisa kita koleksi dan kita simpan. Nah, ini banyak di industri gitu ya. Jadi kayak lemon atau kulit jeruk itu di sini kita peres ini ya. Itu nanti di YouTube juga teman-teman silakan cari untuk lebih paham. Uh, Nanti kita dapatkan minyak arcerinya ya. Dan kalau teman-teman contohlah ketika kita buka jeruk itu ketika kita buka kulitnya, nanti teman-teman bisa mencium bau minyak arceri. Nah itu minyak arceri di jeruk itu. Nah seperti ini ya. Ini kayak ini rambut kelenjar atau di sini. Jadi uh, di dalam kulit jeruk itu kan ada
sel penyimpan minyaknya yang ketika kita pecahkan atau kita dorong secara mekanik, maka akan terpisah dari penyimpanannya. Oke. Yang keempat, ini lebih sederhana lagi. Ekstraksi dengan pelarut yang sesuai ya. Jadi pada intinya bahan-bahan yang ingin kita ekstraksi, yang mengandung minyak atsiri itu kita larutkan dalam pelarut yang sesuai gitu ya. Yang bisa melarutkan minyak atsiri tadi ya. Yang jelas bukan polar gitu ya. Tadi kan karakteristik minyak atsiri. Lalu solvent kita tunggu sampai jadi agak keruh dan agak menyerupai lilin ya. Lalu setelah konsistensinya tercapai kayak tadi, itu kan artinya ada minyak-minyak dan bahan-bahan lain yang sifatnya non-polar kayak klorofil, kayak apapun itu terekstraksi ke dalam pelarut itu, kita campurkan lagi dengan alkohol atau etil alkohol, yaitu pelarut. Ini mudah menguap gitu ya. Kita tambahkan untuk membantu memisahkan minyak atsiri tadi ya dari campuran tersebut ke dalam alkohol. Nah, kalau sudah kita bisa ambil minyak atsirinya. Oke. Jadi kita tadi sudah bicara karakteristik organ penyimpanan gitu ya. Lalu kita juga sudah bicara gimana sih caranya mengisolasi minyak atsiri. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan tentang komponen minyak atsiri itu sendiri. Apa sih isinya minyak atsiri gitu ya? Kenapa dia mudah menguap? Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Pada intinya minyak atsiri itu secara secara komponen atau secara komposisi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama non-terpenoid, yang kedua terpenoid gitu ya. Nah, terpenoid ini merupakan suatu senyawa yang struktur dasarnya atau basicnya itu suatu isopren gitu. Nah, kenapa dibagi menjadi non-terpenoid dan terpenoid itu karena hampir seluruh atau sangat besar sekali komposisi terpenoid di dalam minyak atsiri. Sebagian besar komposisinya berupa terpenoid gitu. Nah, terpenoid ini biasanya diproduksi lewat jalur asetat mevalonat secara biosintesisnya ya. Untuk non terpenoid itu ya ada macam-macam yang mudah menguap kayak ester dan sebagainya. Oke, tapi kebanyakan tentang terpenoid. Makanya kita nanti kenalan apa sih terpenoid gitu ya. Oke, sebelum masuk ke terpenoid, jadi pada intinya ini harusnya ada di metabolit sekunder gitu ya. Lalu nanti pembahasan secara lebih lengkap mungkin teman-teman juga bakal jumpai di mata kuliah yang lebih rinci, merincikan ini ya, yaitu biosintesis. Biosintesis suatu senyawa-senyawa yang ada dalam tanaman. Nah, berbagai senyawa itu ada jalur biosintesisnya gitu ya, kayak contohnya kayak kita mau ke Jakarta itu dari Kebumen nggak cuma dari jalur utama, ada yang dari jalur Pantura, ada yang dari jalur selatan gitu ya. Tapi pada intinya jalurnya itu beda dan hasil senyawanya itu ada yang sama, ada juga yang beda gitu ya. Oke. Dan biosintesis ini di tanaman itu ada banyak, tapi minimal teman-teman harus mengerti 3 jalur biosintesis, yaitu yang pertama ada yang namanya biosintesis sikimat, yang kedua asetat, yang ketiga mevalonat. Untuk sikimat ini nanti kaitannya dengan building block atau struktur dasar senyawa yang dihasilkannya itu merupakan suatu C6, C3 atau fenilpropan atau nanti teman-teman bisa jumpai sendiri. Untuk asetat ini ada malonyl CoA gitu ya. Lalu untuk yang mevalonat itu isopentenyl pirofosfat dan IPP ini yang banyak nanti dijumpai dalam bentuk isopren seperti ini ya. Oke, kita masuk langsung ke terpenoid. Jadi terpenoid itu apa? Terpenoid adalah senyawa dengan struktur yang dasarnya merupakan suatu isopren. Isopren itu apa? Isopren adalah konformasi C5 ya. Jadi suatu senyawa yang isinya terdiri atas 5 atom karbon, C5. Bentuknya seperti itu, yang kanan. Bentar.
Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Jadi untuk isopren ini ibaratnya kayak kita punya batu bata untuk membangun sebuah rumah, atau kita punya rantai yang bisa kita kait-kaitkan sehingga rantainya jadi panjang gitu ya. Atau pokoknya intinya building block, jadi unit struktur dasar terkecil itu dia C5. Dan C5 ini bisa kayak batu bata tadi bisa bergabung dengan C5 lainnya membentuk C10, C15, C20 dan sebagainya gitu ya. Nah, salah satunya di sini ada bila dua molekul isopren bergabung atau banyak apapun itu, maka akan terbentuk suatu terpen. Nah, istilah yang terpenoid tadi ya, kalau satu C5 itu namanya isopren, kalau ada dua unit isopren yang menjadi satu, itu namanya terpen. Tuh, nah, terpen itu ada uh, seperti ini, ya. Terpen. Ada yang namanya hemiterpen, kalau isoprennya satu gitu ya. Ada monoterpen, yaitu terdiri dari dua unit isopren, tapi menjadi satu senyawa yang namanya monoterpen karena dia jadi satu ya, dari dua jadi satu. Jadi kalau ada namanya monoterpen itu bukan isinya satu isopren ya. Beda ya antara isopen dan terpen. Isopren itu C5-nya, terpen itu gabungan antara dua isopren. Gitu. Kalau monoterpen itu dua isopren, kalau diterpen jelas ya itu terdiri dari dua terpen atau empat isopren gitu ya, gampang. Lalu triterpen itu terdiri dari 6, jadi kelihatannya ya 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, di antara itu kalau monoterpen itu C10, diterpen C20, triterpen itu C30 itu ya. Kalau yang sesquiterpen itu C15. Kalau yang sesterepen itu C25 gitu. Nah, ini penamaan terpenoid gitu ya. Kalau nanti teman-teman akan menjumpai terpen itu apa, monoterpen. Jadi nanti ada uh, ini adalah suatu senyawa yang merupakan golongan triterpenoid atau diterpenoid atau sesquiterpen. Itu artinya dia mengandung atom isopren sejumlah sekian. Nah, kalau tadi ditinjau dari jumlah isoprennya, lalu sekarang ditinjau dari jumlah cincinnya. Terpenoid juga dapat dikelompokkan menjadi asiklik, monosiklik, bisiklik, trisiklik, dan seterusnya ya. Kapan kita bilang asiklik? Kalau rantainya itu nggak ada yang siklik atau rantai terbuka. Contoh yang paling kiri bawah itu ya, citronellal. Lalu yang contohnya mono itu tunggal ya, itu yang kanannya lagi itu cuma satu. Ada bisiklik, itu yang cincinnya dua. Lalu ada trisiklik, cincinnya tiga ya, itu contohnya abietik acid. Dan polisiklik, banyak banyak sikliknya itu contohnya lanosterol salah satunya ya, dan banyak lainnya. Nah, ini yang tadi ya, monoterpen C C apa namanya? C10 ini. Kalau teman-teman breakdown ini ya, saya kasih ini aja. Dia C-nya akan terlihat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya ini 1, 2, 3, 4. Oh, sampai sini. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, bentar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, oke. Benar yang ini ya, yang pertama. Ini sama ini. Jadi masing-masing ini punya 5 atom C yang dia gabung jadi satu. Ini juga sama ya. 1, 2, 3. Saya lihat dulu. Nah, ini ya. Ini juga sama. Nah, ini monoterpen ya, dia 10. Sama sesquiterpen udah jelas ya, ini 3. Ada 15 atom C, intinya seperti itu. Lalu ada diterpen, ada 20.
dari isopren ya. Kalau mau dijabarin lebih jauh ya bisa kita lihat, ya nggak usah lah ya, menyingkat waktu. Lalu triterpen juga, ini ada 3 terpenoid, 3 unit C10 atau 6 unit C5, 6 unit isopren gitu ya. Ke pula. Ini triterpen. Contohnya teman-teman bisa baca sendiri. Lalu politerpen. Nah, ini ya sangat banyak sekali. Ini C5, 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 C5 panjang gitu ya. Contohnya ini beta karoten dan likopen. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman menghafal, tapi pada intinya teman-teman mengerti ini ya. Kenapa disebut monoterpen, kenapa disebut terpen. Nanti teman-teman bisa ketahui sendiri kayak ini ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2. Terus ini saya bisa salah bisa benar ya, soalnya langsung ngerjakan jadi nggak ngecek dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin seperti ini suatu apa namanya, ester gitu ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Pada intinya ada 3 unit C5. Ini yang diterapkan 4, diterapkan 6, dan politerpen itu lebih dari itu. Oke, lalu kalau tadi sudah terpenoid, dan saya ini ya, ini tolong teman-teman ini pahami ini. Ini titik penting yang ini ya, unit isopren. Oke. Lalu ini juga penting, tetapi untuk pengetahuan umum. Oke, jadi selain unit isopren tadi, kita juga kadang membagi atau mengistilahkan suatu minyak atsiri berdasarkan ini gugus fungsionalnya, kayak ada alkohol, aldehid, keton, ester, ether, fenolik ether, dan fenol ya. Ini nggak perlu dijelasin ya, ini gugus fungsinya seperti ini. Itu kita ini contohnya, ini kegunaannya. Intinya di sininya. Nah, teman-teman harus tahu di sininya. Kalau ini bisa belajar sendiri dan saya nggak rekomendasikan hafalan, tetapi yang penting teman-teman mengerti. Untuk hafalan atau yang lain-lain nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan hafal sendiri. Saya pun nggak akan bisa hafal sebanyak ini. Nah, oke, ini ya, bukan nggak akan bisa, nggak hafal banyak sekali gitu. Tapi yang penting tahu ininya, fungsional grupnya ya. Contohnya nanti dari ratusan ribuan itu akan banyak sekali. Nah, contoh tadi ya, terpenoid yang termasuk ada golongan alkohol itu di sini ya, atau aldehid yang sudah saya kasih rambu-rambu gugus fungsinya itu ya. Nah, contohnya adalah mentol, menta piperita di sini ya, banyak citronella, citral ini ya, yang aldehid. Sekali lagi ini juga untuk contoh, nanti teman-teman familiarkan aja, nggak perlu dihafal mati gitu. Ada keton, ini ya, keton, RCOOR, gitu ya. Ini ether, ini harusnya keton juga bukan ya. C, C3, C3. Oh, ini harusnya, oh bukan, ya ether, maaf. Oh, karena udah malam saya malah jadi linglung ya. Oke, keton RCOR, kalau ether itu dari ini ya, ROR, dari alkohol jadi ether, ROH jadi ROR. Kalau keton RCOR jadi RCOH, aldehid jadi RCOR, keton. Oke, betul sudah. Nah, ester itu ya, RCOOH jadi RCOOR. Nah, ini ya, ini R pertama, ini sisi, nah ini R yang kedua. Nah, ini gugus fungsinya yang ini, ya, ester. Ya, lalu ada ester fenolik, ya, dari derivat fenol. Nah, ini fenol. Terus ada lagi fenolik, oh sama ya. Oh, ini esternya, oh, ini fenoliknya. Nah, ini ada juga dari hidrokarbon, yang dia isinya cuma CH aja, jadi nggak ada tambahan lain. Kalau ini yang lain ada, ini kan
Kalau nggak pas saya coret ya. Nah ini yang fenoliknya. Oh ini saya kenapa salah bulatannya di sini ya? Kayak ikutin yang ini aja. Nah ini ya, bukan bulatan yang kecil. Oke, ini fenolik hidrokarbon. Pada intinya teman-teman harapan saya ngerti kenapa alkohol ya, kenapa aldehid ada. Ini kalau diginiin lagi dia ada hanya gitu kan. Nah, ratio ini keton, ini ether, punya ciri ester, ester fenolik, lalu ini fenolik dan hidrokarbon. Udah jelas ya, CH, 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 CH aja. Oke, oke. Jadi ngulang sedikit. Pada intinya pesan saya, tolong mengerti yang ini. Yang pertama yang isopren itu apa, lalu yang ini berdasarkan unit isoprennya, karena ini akan sangat banyak dibahas ke belakang. Dan untuk ini, untuk pengetahuan umum sekilas, tetapi teman-teman harus tahu bedanya. Intinya seperti itu. Oke, dan contoh simplisia penghasil, ini saya sertakan beberapa dari banyak sekali. Nah, oke, ini singkat saja, nanti teman-teman juga bisa baca sendiri. Nah, contohnya ada minyak kayu putih, ya, ini sudah tahu semua, atau eucalyptus oil. Wah, ini belum saya rubah, maaf ya. Ini eucalyptus, ini dia dari daunnya, daun segar berbagai tanaman eucalyptus, ya. Kandungannya ada sineol, alpha-pinen. Nah, ini banyak sekali nanti yang namanya minyak asir itu namanya, kandungan itu banyak sekali gitu. Fungsinya ini ya antitusif, dekongestan, gejala infeksi saluran nafas atas. Ini tanamannya gitu. Nanti bisa dilihat-lihat sendiri di slide. Lalu cengkeh ya, minyak cengkeh atau clove oil. Ini nama asli, ini nama dagang atau yang sering dikenal ya, bahasa Inggrisnya biasanya seperti itu. Nah, diambil dari kuncup bunga cengkeh kering ya, yang udah kering yang bawah ini. Nah, untuk kandungannya ada eugenol, ada beta karyofilen, ada asam gallotanat, asam oleanat, vanilin. Nah, ini vanilin yang tadi ya, yang ada terpen, non terpen gitu ya. Nah, ini terpen-terpen semua ini. Biasanya kebanyakan seperti itu. Fungsinya ada carminativa, perisa, perasa ya, antiseptik, analgesik. Lalu ada daun mint ini ya, yang diambil dari daun kering, pucuk segar atau seluruh bagian tanaman ya. Isinya ada mentol bebas, ada mentil salisilat, dan banyak lainnya. Dan ini nggak perlu dihafal. Tapi biasanya teman-teman lebih ke ini. Tiap bahan itu mayoritasnya yang mana? Oh, ada mentolnya. Kalau yang cengkeh itu biasanya mayoritasnya eugenol. Dan ini nanti bakal teman-teman jumpai di berbagai literatur. Ada juga minyak mawar gitu ya. Dan yang ini ada air mawarnya juga tadi ya. Air hasil destilasinya ini tadi juga dipakai karena harum juga, namanya air mawar. Nah, kandungan minyaknya itu ada seperti ini, minyak aslinya. Ini yang geraniol, citronellol itu yang paling sering, paling terkenal. Kevlos ya, diambil dari bunga mawar. Ini pengenalan aja, saya nggak akan banyak ngambil soal. Kalaupun saya kasih soal itu nggak akan saya lavandula isinya kandungannya apa enggak gitu. Jadi saya tidak terlalu senang ngasih soal hafalan kecuali kalau terpaksa. Kayak lavender ini juga Lavandula angustifolium dari bunganya juga. Ini juga teman-teman di iklan juga pasti sudah sering menjumpai ya kandungan minyak asirinya ini. Lalu granul kampor bisa untuk begah, aromaterapi, dan ini ya pengusir nyamuk yang paling sering di iklan. Ada kemukus gitu ya, bisa untuk diuretik, carminatifum. Dan ini tanaman-tanaman ini yang tadi itu banyak dijumpai di Indonesia ya, kayak kemukus ini, buah yang, dan lokasinya pun beda-beda ya tadi. Ada yang di daun, ada yang nanti di kayu. Nih piper kubeba ini di buah yang belum masak gitu ya. Lalu di adas, ini ada adas ya, Phoniculum vulgare. Di buahnya, buah yang sudah masak. Kalau ini belum masak, ini sudah masak gitu ya.
kandungannya ini anetol, nanti teman-teman ini ya banyak di anetolnya. Ini kubebol biasanya. Nah, ini yang banyak di apa namanya? Banyak apa ya, nanti kalau teman-teman analisis bahan alam akan menjumpai ini apa namanya, senyawa identitas atau oh tanaman ini kira-kira yang harus kita lihat senyawa apanya supaya kita memastikan tanaman ini benar gitu. Oke. Nah ini ya kandungannya ini kayu manis. Nah ini yang banyak dijumpai di masakan gitu ya, untuk penyegar. Banyak juga untuk antiseptik juga. Maaf, penyegar tuh manis jangan di Cinnamomum burmannii. Kalau yang ini yang kayu manis. Jadi bisa nanti ada Cinnamomum zelanicum, ada Cinnamomum burmannii itu beda ya. Yang ini sebutannya kayu manis, kalau yang burmannii itu manis jangan. Ya pada intinya nanti teman-teman bisa sambil jalan ini sendiri apa mengerti sendiri. Dan saya pun juga tidak lebih hafal dari teman-teman ya. Oke, kapulaga ini ya, Aletaria cardamomum, biji masak lagi-lagi ya, kandungannya ini borneol, limonen, linalool dan sebagainya. Nah ini kapulaga ya, biasanya ini yang paling terkenal. Oke, ada ketumbar, ini juga bahan apa namanya? Bahan masakan dapur, buah masak keringnya yang diambil. Nah, isinya ada ini. Oke, Coriandrum sativum ya. Lalu ada, nah ini juga ini pohon atau kayu cendana, Santalum album yang diambil lignumnya ya, kayu yang dipanen dari pohon berumur 20 sampai 40 tahun atau batang kecil atau ranting kecilnya ya. Nah, kayak yang tadi saya bilang umumnya minyak acir itu tidak ada warnanya, tetapi umumnya ya karena ada beberapa yang memang dia punya karakteristik minyaknya sendiri. Nah, ini contoh ininya atau komponennya. Dan ketika kita bicara tentang minyak aceri, pasti ada nama lain di pasaran gitu ya, nama dagang kayak cendana. Ini Santalum oil gitu ya. Kan dari kata santalum ya, secara penamaan juga santalum ya, Santalum oil. Tetapi nanti teman-teman juga bakal banyak jumpa yang namanya sandalwood gitu ya, itu artinya minyak cendana. Ada lagi bergamot dan sebagainya, itu nanti banyak sekali nama-namanya. Ini pala, nutmeg. Nah, ini yang paling banyak, alpha pinen dan sebagainya. Oke, yang diambil bijinya ya. Oke, ini nggak saya minta hafal, nanti teman-teman melihat dan oh tanaman-tanaman ini ya banyak banyak dimanfaatkan gitu ya. Lada hitam itu dari buah keringnya gitu ya. Kandungan banyak arterinya juga ini banyak sekali ya. DLL, jadi kandungan minyak acur itu banyak sekali sebenarnya, cuma memang ada beberapa yang komponen yang komposisinya banyak. Contohnya misalkan kayak gini, misal dia mungkin 15% atau sampai 50%, bahkan ada yang sampai 70% gitu ya. Tetapi secara kualitatif itu dia banyak. Tetapi secara kuantitatif sebenarnya sangat banyak sekali komponennya. Nah, kayak bisa sampai 19, bisa sampai puluhan gitu ya. Tetapi mungkin komponen dia kecil-kecil, misalkan hanya 0,0 sekian persen, 0,1% gitu. Oke. Makanya yang tadi saya bilang contohnya yang ini ya, yang Copebol, lalu ada eugenol, mentol itu. Nah ini ya, nah ini yang biasa dipakai untuk identifikasi. Oh, daun mentol nih, isinya ada apa gitu. Oke, terus, oh udah selesai. Nah ini yang terakhir lada hitam ya. Nah ini beberapa contoh tadi yang mungkin familiar untuk teman-teman jumpai. Nah selain itu juga sangat banyak sekali contoh-contoh ini ya minyak siri. Ini saya ambil dari buku farmakopnosi milik Kemenkes ya. Nanti teman-teman juga bisa baca sendiri. Dan ini contohnya kegunaannya. Ada nama minyaknya ini ya. Ada tanaman asalnya. Banyak sekali sebenarnya. Dan ini
Nah, bentar. Oh iya benar. Nah, ini contohnya pacoli. Ini kan ada minyak pacoli, ada mana sih? Oh, lihat yang ini aja. Ini ya contoh-contoh. Ini juga contoh-contoh. Nih kayak yang saya bilang tadi, ada bergamot. Hmm, Kalau di pasar, kalau teman-teman nanti jadi pengusaha minyak atsiri, yang ditanya bukan saya mau beli minyak citrus bergamia. Nah, kalau pedagang itu nggak tahu, opo kui gitu kan. Jadi mereka banyakan, saya mau beli bergamot gitu, atau cinnamon, atau citronella, atau ini ya, minyak clove oil, eucalyptus gitu, jahe, ginger, dan ada rosemary, ini sandalwood gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang ya seperti itulah. Ada nutmeg, mana nutmeg? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Harus nutmeg mana nih? Oh, nggak ada. Ntar nutmeg, nutmeg mana ya? Apa nggak saya masukin ya? Oh, nggak saya masukin. Nah, saya paling ingat yang nutmeg itu ya, karena namanya kayak ini ya, salah satu skill bola ya, nutmeg. Ada juga yang uh, minyak atsiri namanya ini nutmeg kayak gini. Pokoknya intinya namanya aneh-aneh lah. Ya nggak aneh juga, tapi ada yang nggak sesuai dengan ininya apa uh, scientific name-nya. Tapi pada intinya seperti itu. Nah ini ada ilang-ilang. Ini ya, oke, diambil dari ininya apa? Ini organismenya, ini bahan tanaman yang digunakan. Nah ini nggak usah dilihat. Tapi ini teman-teman lihat sendiri di sini. Tapi pada intinya yang ingin saya berikan, kenapa saya sertakan ini banyak sekali ya. Karena saya tidak ingin teman-teman menghafal. Cukup dibaca berulang-ulang dan dikenal ya. Nanti teman-teman bakalan jumpai banyak di lapangan. Dari kemarin ya, dari glukosida, alkaloid, lalu ada minyak atsiri, ini saya sertakan beberapa contoh tanamannya yang saya pun nggak hafal ya, kalau disuruh nyebutin semuanya ya lupa juga. Nah, pada intinya tanaman-tanaman inilah yang menghasilkan minyak atsiri, dan uh, kalau mau ya punya catatannya gitu ya. Nanti lama-lama insya Allah hafal sendiri. Kayak seperti ini. Nanti teman-teman bisa cari di web atau dimanapun, atau buat sendiri, teman-teman kumpulkan gitu ya. Nah, jadi nanti bisa tahu, oh ada tanaman ini, dia bisa menghasilkan minyak dan kegunaannya untuk apa. Itulah beberapa contoh simplisia penghasil minyak atsiri. Oke, review sedikit, 1 sampai 3 menit. Jadi pada intinya minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri itu minyak yang komponennya isinya banyak dan dia karakter utamanya adalah mudah menguap. Oke, nggak stabil oleh adanya lingkungan sekitar ya, makanya dia penyimpanannya khusus, dijaga dengan baik. Lalu jangan disamakan dengan minyak yang konvensional ya, kayak minyak goreng dan sebagainya, itu beda. Oke. Lalu secara komponen, oke, minyak atsiri itu ada yang komponennya terpenoid dan non terpenoid, tetapi mayoritas sekali isinya adalah satu terpenoid. Dan ketika kita bicara terpenoid yang tersusun atas C5 atau suatu unit isopren, terpenoid itu bisa kita kelompokkan menjadi monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpen, sesterpen, triterpen, dan politerpen gitu ya. Kalau kita lihat dari jumlah unit isoprennya, dan itu yang paling banyak sekali digunakan, dan ya digunakan untuk komunikasi ilmiah ya. Lalu kalau secara gugus fungsi itu juga nanti misalkan alkoholik, terpenoid alkohol, terpenoid ester itu juga banyak digunakan, dan teman-teman juga bisa lihat atau harapan saya bisa mengenali gugus-gugusnya gitu ya. Lalu yang terakhir tanaman penghasil tadi ya, itu sudah dijelaskan, dan silakan difamiliarkan yang ini tadi ya. Oke. Oke, jadi sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materinya bermanfaat.